Halo guys, balik lagi di channel Aoi's Occasion. Kita main di game Higan Erotil Global. Nah, di sini beberapa hari lalu, sekitar 2 hari lalu, sudah keluar untuk bannernya si Liv ya. Jadi sini aku mau bahas seputar bagusan ambil Liv atau si Serum. Di sini kebetulan PT aku udah terkumpul 120, jadi bisa tukar secara gratis untuk Serum maupun si Liv ya. Jadi sebelumnya aku udah dapat si Seru dari gacha di PT sekian ya, mungkin sekitar 3 kali multi udah dapat Seru. Tapi di sini aku mau gacha lagi untuk si Seru karena mau nyari si ini ya, Icicle ya. Iya, si Icicle. Aku mau buat dia jadi bintang 3 ya, karena bintang 3 dia buat dia jadi DPS yang cukup sakit juga. Dia termasuk assassin ya. Jadi sekarang ini sudah ada 3 assassin di game ini. Oke, di sini aku bahas, sebelum kita bahas Better Live atau si Zero. Di sini aku mau kasih contoh untuk mekanisme gacha atau PT yang ada di game ini, seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Mendapat dari banner, contohnya misalnya ini kan banner Seru, bisa aja Seru yang keluar atau karakter bintang 3 lainnya kayak si Siam Kam Elu ya, Media Gilanuno dan sebagainya. Nah, dari karakter bintang 3 ini kan sudah sebelumnya, di video sebelumnya juga aku udah ngasih tahu untuk tier list karakter yang masuk dalam tier list S ya. Bisa kalian lihat, jadi kalian tahu mana yang kalian prioritaskan. Oke, langsung aja kita bahas putar Seru dan si Liv. Untuk si Liv aku kebetulan belum punya charnya, tapi dari pengalaman yang sudah ada itu yang aku lihat dari PVV. Nah, untuk untuk si Liv ini dia itu katanya bisa ngeheal ya. Kita lihat dari skillnya. Ini ya, untuk antara skill 1 atau skill 2 yang bisa di rocker atau ditukar, itu dia bisa ngeheal dan ngasih debuff kepada musuhnya atau tim lawan, atau buff terhadap timnya ya. Dan di sini untuk ultinya dia akan mensummon ikan yang menyebabkan hydro damage ya. Dari pengalamanku ya, untuk serangan ultinya ini sakit ya, sangat sakit, dan dia menyerang line musuh yang paling belakang. Jadi untuk ranger atau caster atau support itu di PVV berhati-hati kalau ada musuh yang menggunakan lift, karena kalau dia ulti itu dia akan menyerang line paling belakang ya, menyerang support, ranger atau caster kita atau healer ya. Jadi cukup worth it ya. Si Liv ini termasuk salah satu karakter yang bagus karena dia bisa menyerang dan serangannya cukup sakit, sekaligus dia juga ngasih debuff atau buff dan juga healing. Nah, untuk si Seru, kalau aku bilang sini aku dapat Seru dari beberapa play yang sudah aku mainkan atau event dari Seru ini. Dia ini termasuk tank yang cukup OP juga, karena untuk skill biasa yang pertama ya, bukan yang kedua. Yang kedua itu dia hanya untuk defense. Jadi skill yang pertama itu dia ngasih shield terhadap satu DPS kita yang gak DPS sih, terhadap karakter dari tim kita yang memiliki darah terendah. Lalu kalau dia ulti, dia akan mengeluarkan payung besar dan dia akan ngasih shield tambahan atau darah putih terhadap satu party. Nah, ini untuk si Seruku masih level 50 dan play cardnya itu masih yang
biasa ya, yang bintang 4. Katanya sih yang Dorothy itu sangat cocok untuk Zero ya, karena menambahkan HP-nya lebih banyak daripada yang Zero bintang 4 untuk playcardnya. Tapi kalau aku bilang memang dia termasuk OP juga karena shieldnya ini lumayan lama ya, udah tuh. Untuk yang skill biasanya ini dia kadang bisa mengasih terhadap tim kita yang memiliki daya terendah, sekaligus diri dia sendiri juga kadang bisa dikasih share atau tambahan darah putih. Jadi party kita bisa bertahan untuk melawan bos-bos yang ada, apalagi kalau yang bos berelemen api ya. Jadi kalau disuruh pilih ya, kalian mau cari tank atau cari sub DPS ya, sub DPS. Kalian mau untuk story atau event, itu mungkin kalian bisa gunakan atau bisa kalian gacha si Zero. Sedangkan untuk PVV, kalau kalian ngejar rank untuk di PVV, kalian bisa gacha si Leaf. Jadi kebutuhannya beda ya, dua-duanya sama-sama OP. Si Leaf ini sub DPS yang sakit, bisa nge-heal juga, bisa ngasih buff. Sedangkan si Zero dia ngasih tambahan darah putih yang cukup lama, durasinya cukup lama. Nah, di sini aku juga mau bilang untuk PT-nya ini bisa kalian save ya, bisa kalian keep, disimpan untuk karakter di banner selanjutnya. Makanya ini belum aku tukar. Kenapa? Aku mau tahu di banner selanjutnya itu ada karakter apa. Kalau ternyata karakternya lebih bagus si Leaf, aku akan ngambil si Leaf. Tapi kalau enggak, aku bakal ngambil yang baru itu. Nah, ini mungkin kalau aku gacha yang 10 kali, kemungkinan besar dapat bintang 3. Cuman ini aku nggak mau gacha menggunakan kristal, karena kristalnya aku simpan untuk nanti banner limited selanjutnya ya. Belum tahu siapa. Kemarin pikir Zero itu limited, ternyata tidak. Jadi aku menggunakan kartu ini aja untuk menggacha karakter yang non limited. Sama jangan lupa kalian kelarin ini stage event sampai semua hadiahnya bisa kalian tukar. Aku tinggal 4 lagi. Dan di sini aku mau ngasih tahu ada salah satu stage yang cukup worth it untuk di kelarin, itu ada di sini di Transcendent Domain. Dia ada batas waktunya, sama juga Isolated Tower Challenge. Jadi sebenarnya tiga stage ini ya, Transcendent Domain, Isolated Tower Challenge, dan Deep Match. Deep Match ini hadiahnya itu lumayan, ada gold, bisa juga dapat item untuk naikkan skill. Kalian kelarin sampai level berapapun kalian sanggupnya, silakan, karena itu bisa reset setiap hari. Nah, untuk Transcendent Domain dan Isolated Tower Challenge dia punya limited time ya, batasan waktu. Nah, di Transcendent Domain ini ada 2 versi, ada normal dan expert. Untuk normal itu bisa kalian kelarin, kerjakan setiap hari. Untuk yang first clearnya atau yang pertama kali bisa kalian dapat kristal. Tapi kalau sudah pernah dikelarin, kalian hanya cuman dapat 3 hadiah ini sampai stage 5. Lalu di expert itu ada terdiri dari 1, 2, 3, 6, ada E5, ada difficulty 70%, 85%, 100%, 120%, dan banyak, ternyata ada 6 ya, sampai 200%. Jadi setiap difficulty misalnya 70, kalian kerjakan sampai stage 5. Untuk setiap stage nanti, untuk pertama kali first clearnya itu nanti kalian akan dapat kristal juga. Sama juga dengan 85, 100, 125, dan selanjutnya. Di sini aku yang 125 yang belum dapat. Seperti ini contohnya, ini 125 sudah bukan kristal tapi dia dapat gold. Berarti kristal hanya sampai stage 100. Ini kan aku udah kelarin, jadi nggak dapat ya. Udah nggak dapat lagi. Tapi kok kalian mungkin bisa dapat hadiah yang ini kali. Intinya kalau yang normal itu bisa reset setiap hari, dapatkan hadiah ini. Lumayan. Untuk Isolated Tower Challenge, nah ini kalian kelarin sampai level 50. Nanti di sini ada leaderboard, kalian ada di peringkat mana. Kalau kalian masuk ke dalam peringkat
eee, berapa ya, 50 mungkin ya, kalau nggak salah 50. Kita lihat dari reward aja. Nah ya, ini rewardnya peringkat 1 ini dia berbeda hanya di bingkainya ya. Kristal, untuk jumlah kristalnya sama, itu 30 kristal, Rubio kristal, Dubriostra kristalnya. Mungkin itu aja kali ya untuk video kali ini, karena udah terlalu panjang. Intinya di game ini kalian harus benar-benar explore, karena untuk meng-up karakter itu sangat sulit ya. Jadi untuk early game, kalau kalian pemain baru, itu fokus aja ke dalam 4 karakter, pilih 1 DPS yang memang kalian suka, bebas itu siapa aja. Di sini aku pilih Circelet karena dia limited, dan kebetulan kemarin sudah dapat awaken-nya hampir ke pas 5 ya, jadi hampir bintang 5 untuk Circeletku. Lalu skillnya juga aku sudah maksimalkan beberapa ya. Untuk di skill biasa, awaken-nya juga tadi yang sudah hampir bintang 5. Di sini worth it-nya di awaken bintang 4 itu ultinya bisa langsung, energi ultinya bisa terisi langsung 60% di early game. Lalu dia hanya menggunakan skill sekali dan dia bisa ulti. Lalu untuk yang di awaken 5, di sini mendapatkan tambahan damage-nya, atau kita bisa meningkatkan crit rate-nya. Terlebih lagi aku play card-nya dapat tiga-tiganya, makanya di sini Circelet menjadi DPS utamaku. Lalu yang harus kalian perhatikan kalau kalian pemain baru, kalian harus punya 1 DPS, 1 healer. Kalian pilih untuk early game kemarin aku pilih Codier karena skillnya healnya ini AOE, bukan single target, baik itu pasif maupun dia skill utama dan juga ultinya. Jadi ada 3 skillnya yang bisa mengheal tim kita. Kemudian karena di banner Circelet ada Screamer, dan Screamer juga termasuk dalam tier S, jadi aku naikkan dia karena dia juga merupakan support yang baik. Kalau diumpamakan di game lain, misalkan di Genshin, dia itu Bennett-nya di Genshin gitu. Kenapa? Karena di sini dia bisa ngeheal untuk single target, lalu dia bisa ngasih buff sekaligus healing. Ini untuk skill keduanya ya. Skill 2 ini terunlock kalau kalian sudah menaikkan karakter di level 50. Nah, ini skill pertamanya hanya ngasih buff untuk meningkatkan efek burning. Itu dia supportnya ke si Circelet tadi, tapi aku lebih milih yang ada healingnya supaya support satu party. Kemudian untuk ultinya, dia ngasih buff, dia men-silence musuh supaya musuh nggak bisa mengeluarkan skill, dan juga dia meningkatkan AD dari seluruh tim. AD itu untuk physical damage, kalau AP untuk magical damage. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa komen, subscribe, like jika kalian suka videonya, dan share videonya. Assalamualaikum.